Selamat hari Sabat kepada rekan-rekan semua. Semoga Anda sehat semua. Pada hari Sabat ini saya akan bicarakan sesuatu yang mungkin agak berbeda dari yang lain. Kenapa saya akan bicarakan mengenai penyakit tuberkulosis, tanggung jawab bersama. Apa sih tuberkulosis itu? Tuberkulosis itu adalah satu penyakit yang menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Ya. Nah, pasien yang mudah terkena TBC adalah biasanya anak-anak, lansia, dan orang dengan gangguan imunitas atau kekebalan tubuh yang rendah. Ya. Dengan juga orang yang gizinya buruk. Oke. Mari kita lihat di Indonesia. Tahun 2023, WHO mengatakan bahwa Indonesia adalah ranking kedua di seluruh dunia dengan TBC yang paling banyak. Oke. Diperkirakan di Indonesia saja ada sekitar 1.060.000 kasus. Ya. Nah, kalau kita mengecil lagi, kita lihat di Provinsi DKI ada sekitar 60 ribuan kasus. Ya. Nah, dari kejadian-kejadian ini, jumlah pasien yang meninggal adalah sekitar 134.000. Bukannya ini suatu tragedi di antara kita? Oke. Pertanyaannya sekarang, mengapa TBC menjadi tanggung jawab bersama? Untuk mencegah penyebaran TBC ini, penting bagi kita untuk terlibat mengidentifikasikan kasus TBC. Oke. Satu. Dan kemudian mempromosikan praktek hidup sehat. Dan memberikan dukungan kepada teman-teman, rekan-rekan, ataupun siapa saja yang terkena oleh penyakit tersebut. Nah, mari kita lihat penularan TBC itu. Oke. Yang paling umum adalah seseorang batuk. Oke. Nah, seseorang batuk itu mengeluarkan kuman. Nah, waktu orang tersebut mengeluarkan kuman, ada orang menghirupkannya. Oke. Nah, waktu dia menghirupkannya, itu akan menjadi sampai ke paru-paru. Oke. Begitu sampai ke paru-paru, kemudian terjadilah satu infeksi. Nah, kalau kita lihat orang tersebut imunitasnya sehat, dia tidak terkena oleh penyakit TBC. Tapi kalau imunitasnya rendah, maka dia akan terkena oleh penyakit tersebut. Nah, mari kita lihat gejala TBC yang mudah diidentifikasi dan diketahui. Pemirsa, Anda bisa mengetahuinya ini. Sangat mudah. Oke. Yang pertama adalah mereka batuk berdahak. Oke, selama 2 minggu atau lebih. Ya. Batuk berdahak selama 2 minggu atau lebih. Ya. Kemudian juga sejalan dengan itu, dia juga dahaknya berwarna merah atau ada darahnya. Ya. Kemudian berlanjut juga dengan sesak nafas. Ya. Badannya lemah. Terus kemudian juga adalah nafsu makannya menurun. Dan berat badannya menurun. Dan yang paling sering adalah dia berkeringat tetapi dia tidak ada olahraga. Ya. Nah, itulah yang sering diperhatikan dan juga dia sering meriang. Nah, kalau kita lihat langkah-langkahnya ini, maka pemirsa dapat dengan mudah mengidentifikasinya. Ya. Sekarang, kalau seseorang sudah dikenali dengan gejala TB, berapa lama pengobatannya? Nah, pengobatan TB itu dibagi dalam 2 tahap. Ya. Yang pertama fase awal dan fase lanjutan. Nah, di fase awal ya, biasanya mereka meminum obat tiap hari selama
3 sampai 4 bulan. 2 atau sampai 3 atau 4 bulan. Kemudian fase lanjut, dia minum obat hanya 3 kali dalam seminggu. Bisa sampai 3 sampai 4 bulan. Ya. Tetapi banyak orang mengatakan, aduh saya kalau minum obat TB banyak efek sampingnya. Ya, ada efek samping. Tetapi kita harus ingat, benefit atau manfaat pengobatan ini melebihi daripada efek sampingnya. Sehingga merupakan satu pilihan yang terbaik untuk pengobatan TBC. Nah, saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan, teman-teman semua bahwa pemerintah mempunyai program untuk pengobatan dan ini. Dan itu gratis. Tidak ada istilah bahwa kalau ada yang menemukan teman dengan gejala-gejala yang saya telah sampaikan tadi, dan kemudian pergi ke tempat pelayanan kesehatan terdekat, pemerintah memberikan satu jaminan untuk pengobatan dengan baik dan tuntas. Apa sih yang terjadi apabila TBC itu tidak diobati? Yang paling sering adalah infeksinya akan berlanjut. Ya, infeksi akan berlanjut. Kemudian kalau kita lihat, punggungnya itu akan seperti miring di sini. Ya, menonjol itu karena infeksi tulang. Terus kemudian infeksi pada kelenjar limfe yang ada di leher. Kemudian adalah infeksi otak. Tetapi yang paling krusial adalah sumber penularan kepada orang lain. Ini yang paling krusial. Makanya kenapa kita selalu merekomendasikan TBC itu untuk diobati. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana dengan tumbuh kembang anak? Oke. Apabila anak-anak tersebut mengalami penurunan berat badan, kurangnya nafsu makan, dan gangguan pada penyerapan nutrisi, penting untuk diperhatikan bahwa itu akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Dan yang kita harus perhatikan adalah bagaimana dengan penyakit TBC. Bagaimana pendekatan kita untuk menangani hal ini? Sederhana sekali. Oke. Lakukanlah yang namanya PHBS. Perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS. Perilaku hidup bersih dan sehat. Yang paling sederhana adalah di rumah jendelanya dibuka supaya udara tertukar, matahari masuk, ya. Kemudian kalau ada yang teman-teman atau orang tua yang lain merokok, tolong minta untuk berhenti merokok. Terus kemudian olahraga. Dengan olahraga akan menyebabkan tubuhnya akan lebih sehat. Oke. Kemudian yang harus diperhatikan lagi adalah bahwa anak-anak yang berumur sampai 5 tahun, 5 tahun ke bawah, tolong diberikan vaksinasi BCG sebagai preventif untuk tidak terjadinya infeksi. Ya. Kemudian kalau kita perhatikan bagaimana cara pencegahan dan penularan TBC. Seperti saya sampaikan tadi di awal, bahwa ini pengobatan gratis diberikan oleh pemerintah. Yang pertama adalah minum obat secara teratur. Oke. Secara teratur dan penuh. Nah, ini yang perlu saya ingatkan. Banyak teman-teman atau orang yang terkena TBC dalam seminggu atau 2 minggu sudah merasa enak, dia berhenti untuk memakan obat. Jangan. Karena itu belum sembuh total. Harus memenuhi akan dosis yang diberikan. Kemudian waktu batuk. Batuk ada etikanya, ya. Ke samping begini, ya. Terus jangan batuknya itu sembarangan, ya. Kemudian dahaknya juga jangan sembarangan. Dan kalau ada berdahak,
tolong dibuang ke WC. Nah, seperti saya berikan tadi yang dari awal, yang penting adalah ventilasi udara yang baik. Sangat penting. Pertanyaan sekarang, bagaimana dengan keluarga yang sudah terkena TBC? Ya. Mudah. Ada yang namanya TPT, terapi pencegahan TBC. Ya. Jadi terapi pencegahan TBC ini kita berikan adalah untuk mencegah terjadinya TBC terhadap orang-orang yang memiliki kontak serumah, kontak erat dengan pasien yang positif TBC. Okay? Atau orang dengan HIV atau AIDS. Orang dengan sistem imun yang rendah. Terus kemudian kelompok risiko ringan. Dan tujuannya adalah untuk dilakukan preventif untuk kegiatan ini. Ingat bahwa TBC bisa disembuhkan. Nah, kalau kita bicarakan kontak serumah, kontak serumah biasanya adalah ayah, ibu, istri, anak-anak, dan lain-lain. Terus juga ada yang namanya kontak erat. Nah, kontak erat ini adalah teman kerja, terus kemudian kolega, di mana kita selalu berinteraksi selama 8 jam, atau 7 hari dalam seminggu. Nah, inilah kelompok yang sangat rentan untuk kena terjangkit oleh TBC. Oleh karena itu, kita harus melakukan namanya investigasi kontak pasien TBC. Nah, tujuannya adalah menemukan pasien yang TBC dengan melakukan screening, sehingga mudah untuk diketahui. Kemudian menentukan TBC laten, terutama untuk pada anak-anak. Dan yang juga adalah mencegah penularan pada kontak yang lain. Dan yang terpenting adalah, paling penting adalah memutus mata rantai terhadap penyakit ini. Ya. Nah, pertanyaan sekarang, siapa sasaran investigasi pasien TBC? Ya. Yang terpenting dan utama adalah kontak serumah. Ya. Kemudian kontak erat, tolong diperhatikan. Yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan, teman-teman, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Penyakit TBC bisa dilakukan dengan baik. Hal ini tersedia di pelayanan kesehatan terdekat. Dan pemerintah membantu untuk pelaksanaan kegiatan ini. Dan tidak ada alasan untuk setiap orang pun yang terkena TBC tidak bisa untuk mendapatkan pengobatan. Jadi, yang saya mau katakan adalah TBC dapat disembuhkan. Semoga diskusi singkat pada pagi hari Sabat ini untuk kesehatan ini bisa meningkatkan kepekaan kita untuk teman-teman, teman kerja, keluarga, bahwa ada penyakit yang sangat penting dan sering terjadi di sekeliling kita, tetapi dapat disembuhkan. Terima kasih atas perhatian pada semua pemirsa dan semoga presentasi ini, diskusi kesehatan ini memberikan manfaat yang sangat banyak dan sangat baik kepada rekan semua. Terima kasih banyak.